Mengulang ucapan kami. Terpujilah yang tata-kata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata-kata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata-kata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata-kata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata-kata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata-kata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Selamat pagi menjelang siang. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian ini. Anda mesti berinisiatif yang mau belajar, bukan guru yang mengajar. Apalagi zaman udah demikian maju. Banyak ceritaan, ajaran mau dilempar di dalam YouTube maupun Anda ketemu teman. Ngobrol, berdiskusi dan sebagainya. Kalau Anda tidak mau berinisiatif mencari apa sebenarnya aku datang ke wihara ini, apa sih yang aku mau pelajari? Apa sih yang aku mau dapat? Kalau tidak muncul pola berpikir begini, berarti apa? Anda itu bagaikan hidup tanpa arah. Sampai suhu munculkan tema, apa yang aku mau dapat dari wihara. Jadi Anda datang ke wihara itu mesti ada motivasi. Mau apa? Anda mesti berusaha. Tapi suara betul-betul mencari ilmu atau memecahkan masalah. Jangan yang konyol-konyol buang waktu. Katakanlah tadi sudah dengar Anda nyanyi sampai ke Isarana. Itu minimal ada 4 poin yang mesti Anda bedah. Di mana akan mendapat seluruh kehidupan? Di mana sih mendapat penerangan? Makanya Anda datang ke wihara. Di mana akan dapat ketenangan hidup? Apa sih yang Anda maksudkan ketenangan hidup? Sampai mesti cari di wihara. Silakan kalau ada mau bertanya, kalau ada mau belajar, kalau nggak ada mau belajar, semua mau juga percuma. Kenapa? Semua ini menabur bibit, tapi mesti ada sawah ladangnya. Kayak semua mau nanam nih, kamu mesti ada tempat. Tempatnya itu Anda. Suhu nggak mau menciptakan umat muda itu jadi tamayul. Cuma ikut aja, cuma bisa sembahyang aja, cuma bisa baca aja, cuma bisa berbuat baik aja. Padahal berbuat baik sendiri kalau dibedah lagi cara detail isinya beda. Silakan. Silakan kalau ada yang mau belajar, silakan bertanya.
Lucu ya, kalau sampai nggak ngerti apa sih yang mau dipelajari, apa sih yang mau ditanya. Kalau nggak ada motivasinya, nggak ada apinya, nggak ada niatnya, nggak ada kekuatan. Oke, mulai dari Yuan aja. Yuan, apa yang kamu mau bedah? Yang dia mau bedah belum tentu Anda mau, makanya mesti tanya. Kalau dibedah itu namanya karma, itu perbuatan, itu bahasa India. Kalau terjemahin OI dia cuma ngomong yeli. Yang namanya kita dari Baba, dari Kelseng belajarnya dari bahasa Pali, apa-apa dibilang karma, kesandung juga dibilang karma. Tapi mesti dibedah, kesandung nih karma apa? Karma juga teliti. Kan kaki lu yang nyamperin batu, bukan batu nyamperin ke dalam. Itu mah bukan nasi, itu namanya karma baru. Sekarang timbul lagi pertanyaan Yuana, ada namanya karma bersama? Udah pasti ada, pasti. Itu kalau mau dibedah keluar banyak. Kita bedah yang kecil. Karma bersama kamu dengan papa dan mama. Kalau papanya oke, kamu bersama. Kamu juga minum susunya atau susah. Hah? Punya anak kurang ajar, papanya juga bingung. Itu namanya karma bersama gimana? Bukan karma papanya punya anak kurang Lu berbakti. kalau ngomong gitu, lu jadi ngomong telur dulu, ayam dulu, telur dulu. Yang ada kepala lu diketok sakit. Kalau kepala lu sakit, lu mesti mikir. Jangan silat lidah. Jangan kau bilang, Papa, kamu kurang ajar. Udah tahu lu tukang judi, lu tahu bisnis. Kenapa lu beranakin gua? Si anak ngomong gitu. Si bapaknya bilang apa? Memang ibu mau punya anak kayak lu. Kenapa lu ikut gua? Jadi bagaimana tuh kan? Itu bukan salah menyalahin. This is a Buddhism. Buddhism mengajarkan kita melihat kenyataan. Makanya ajaran Buddha disebut sunyata. Tapi anak nggak bisa melihat kenyataan itu. Sebenarnya juga nggak susah. Kalau Anda mau berbedah kitab suci, yang gampang aja kayak Cao Jian Go Wen Jian, yang namanya orang itu kitab suci kita sudah kasih tahu. Lu perhatiin nih ya, Cao Jian diperhatiin. Yang namanya orang itu cuma 5. Berupa danus yang kelihatan, yang bisa dipegang, bisa dirasain. Itu nomor 1. Kenyataan. Itu lu mesti bedah, karena setiap orang beda-beda. Kenyataan dia dilahirkan bapak, udah kenakan kencing manis. Itu udah ke arah personal pribadi. Memang kehidupan itu dari pribadi ke pribadi. Kenapa lu jadi Cina? Bukan Jepang.
Udahlah kalau ngomong gitu namanya debat kusir, lo ngomongnya di depan kaca sama di depan WC. Lo jadi aktor sendiri aja. Pasti ada karma bersama. Jangan dibikin luas. Kalau dibikin luas lucu. Yang diperkosa aja bisa bunting. Ini pengen punya anak aja, pakai bayi tabung aja nggak jadi. Itu udah ngerti nggak perbedaannya? Karena pribadi udah beda. Jangan ngomong gitu deh. Kalau ngomong gitu, langfei waktu sejian. Karena inti poinnya berbuat baik. Mau berbuat baik mulai dari mana? Kekuatan dong. Kekuatan itu mesti mulai dari hati. Power. Lu menolong orang, lu sendiri gak bisa. Padahal inti poinnya semua dirempat. Setiap manusia dalam dirinya ada 4 kekuatan. Gua ngomong aja sampai bingung aja. Mengerti kan? Ditung-tunglah. 1, semangat, kemauan, motivasi. Tapi semangat bukan gak kelihatan, mesti masuk karakter pun rajin. Lu mau tekunin apa? Tuh, kayak untung. Dia otak-otak meteorik dan walaupun dia penuh banyak hambatan. Wah ini bisa juga kan? Dalam diri kita ada 41 kemauan, itu dia. Kedua diwujudkan tekun rajin, teliti, sederhana atau ketiga dikasih tahu udah dalam diri kita tuh ada emosi, ada perasaan yang selalu berubah-ubah. Bisa gak perasaan lu mantepin? Aku mau sukses. Anda tahu gak? Ada anak yang miskin karena mau sukses gak berani kawin. Sungguh puji 2 tangan dia. Kenapa? Karena yang mau kawin ini juga orang miskin. Hah? Lu mau bawa pulang kontainer kosong? Banyak suka lihat itu. Hebat ya. Dia mengorbankan diri dengan pengertian bahasa umum. Kesenangan itu bukan kesenangan. Nah karmanya begitu. Kalau ada orang kaya yang mau mati juga dia mau. Orang kayanya baik. Ini nggak ada. Masalah nyomot sini. Ini tanggung jawab orang kaya. Kalau dia sadar begitu ya. Kalau dia nggak sadar, bodoh. Makanya gata hari esok kan serah kembali cek lagi nyanyiin terus supaya bisa menciptakan masa depan. Keempat dikasih tahu yang namanya fa itu kondisi bisa nggak ada intinya berubah-ubah. Dulu lu miskin, sekarang lu mampu beli motor. Mungkin 20 tahun lagi lu lebih mampu beli kapal terbang. Semoga ya. Jangan kapal terbangnya produk wihara, mau dikasih kapal terbang kertas. Ya silakan bertanya. Pasti ada karma bersama. Gitu. Lu nggak mau juga mesti mau punya. Harga beras naik gitu. Karma bersama. Semua orang mau beli beras naik kan?
Bisa kan lu kemarin lu makan dia sepiring tuh katakan 15 sendok, sekarang lu miskin. Lu juga makan, tapi sekarang lu makannya 12 sendok atau 10 sendok. Bisa kan lu begitu? Kemarin kalau makan tuh sayur ada 3 macam, sekarang bisa jadi sayur 1 macam. Bisa kan? Karena intinya bukan makan sayur, intinya lu mesti makan sehat. Intinya gue mau datang ke wihara. Sekarang tinggal ke tempat jauh, ya gue naik kereta. Gak bisa begitu. Intinya ini, kamu datang ke wihara mau ngapain? Ayo nanya sama suhu. Ini yang pertama, pertanyaan yang ngawur. Ngawur, CK. Apa emak mati dulu baru kita jadi kaya? Ya nggak mungkin. Setiap orang beda paham. Si A mungkin, si B mungkin lain. Paham nggak? Jadi jangan pertanyaan yang sifatnya begitu apa. Mak mati dulu baru kita kaya. Iya, kalau mak lu ada warisan. Kalau mak lu adanya utang, makan dulu. Bisa. Itu nggak boleh dipukul rata, paham nggak sih? Satu lagi usul makumnya. Ini orang digodok itu turunan. Intinya dong CK. Usul pasti ada sesuatu yang kita berikan. Yang juga ada sesuatu yang kita berikan. Cuman dipackaging dengan bahasa halus lah, keagamaan lah, memberikan persembahan semua sama. Pokoknya ada sesuatu yang diberikan Pak enggak? Ngerti kan CK? Ada sesuatu yang diberikan. Karena menipu orang yang goblok dengan yang puntanya lebih besar, itu mesti kita pegang batu ketok kepalanya. Yang ngomong begitu. Yang puntanya besar itu soeku sepiku cilihan, dia berbuat memberi yang berguna dan dia senang hati kasih rela. Ada dalam ayat. Sampai dibilang apa? Jok welo usul dan Allah. Begitu ayatnya. Karena memberinya dengan senang hati, nantinya dia gembira dan bahagia. Hingga habis diberi bilang, sial, kenapa gua kasih cepeceng 3.000 aja. Sebenarnya iman ngerti dan inti yang semua 3 poin itu bukan barangnya aja, caranya dan hatinya. Kalau kita pengen 3 kali percuma. Jangan belajar agama tetangga. Pak Ibu bagus sudah 1000 kali pak. Itu bukan agama Buddha. Sekalian aja
Berkuatin hati lu, lu paipis 1000 kali satu hari. Siapa suruh lu miskin? Siapa suruh gua miskin? Biarin supaya keluar kekuatannya sih. Silakan pada yang mau bertanya ya, paling suruh bisa temenin 10 menit lagi. Apa yang kamu mau dapat datang di wihara? Nah, mesti tahu wihara apa sih? Rumah besar yang terang benderang yang jelas. Kenapa tempat ibadah bukan mudah dibilang besar, yang terang benderang? Karena di situ ada paunya mustika. Itu nyanyian sang pauke. Memang nggak gampang ya, orang berpikir tajam itu nggak gampang. Ya, siapa lagi yang mau nanya? Sebenarnya gampang. Kalau nggak mau nanya pengetahuan Anda bisa bertanya kitab suci yang Anda baca. Kata kisah Allah ditanyain kenapa kata-katanya, di mana dapat ketenangan hidup? Ditanya dong. Di wihara dapat ketenangan itu. Oh, bolak-balik ke wihara udah 20 tahun gak tenang. Yang kamu bukan ke wihara, kamu ke diri kamu sendiri. Kalau kamu ke wihara, kamu pasti bisa dapat ketenangan hidup. Karena apa? Wihara itu ngajak kita di rumah yang terang benderang ini mengandung kebaikan. Mulut jangan jahat, pikiran jangan jahat. Ikut bantu beresin bangku, ngelap, ngepel, dapat ketenangan hidup. Kenapa kamu tanam karma baik? Coba bangku kayak Anda aja nggak pernah mau ngelap, semua diserahin ke tukang. Emang nggak bisa, padahal bentuknya pengen bersih. Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Silakan, kamu mau nanya apa ini? Nih, mau nanya apa? Iya, jangan takut, jangan malu. Daripada nanya pada orang gak karuan, nanya ke suhu. Di mana kamu dapat ketenangan hidup? Ya di wihara. Biar bisa sembahyang, bisa berbuat baik, bisa ketemu orang, bisa tersenyum. Itu. Apa? Iya, tapi terus. Tapeco, ketemu kata-katanya, bisa terbebas dari kotoran batin. Betul gak? Betul, membaca 1000 kali, 10.000 kali. Kalau bacanya sedikit mah nggak bisa ganti mobil. Kekuatan hatinya. Tapi kalau tapeco menurut soalnya tapeco itu satu kekuatan hati, kedua pemulihan hati, kita mau berbuat baik.
Tapi mesti ada kekuatan hati. Bacanya 3 kali, baca seminggu, bacanya sekian kali, itu ngandelin karma dulu, karma sekarangnya nggak ada. Coba mulai sekarang kamu baik-baik. Itu katakan tadi itu 10 kali 27 kalau bahasa Indonesia ini kan Sanskerta kan 27 kali 10 berarti baiknya 270 kali. Kekuatan batin. Kalau duitnya nggak cukup mah nggak bisa. Karena baiknya ngerti, tahu tapi nggak mampu, ya nggak bisa juga. Ya, oke, kalau nggak ada nanya, semoga dengan ngobrolan begini otak Anda bisa terbuka. Jadi Anda mau menggali. Begitu. Ya, yuk Om Itobe. Jadi intinya ngomong mesti ada kekuatannya. Mari kita perlahan berdiri. Kita berikan penghormatan pada suhu. Kita berikan ujangan dan pada hari ini. This is a full worship. Begitu.